Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada siswa-siswi kelas 11 Agama Man 1 Banjarmasin. Pada hari ini saya nama Muhammad Rifki, mahasiswa PPL dari UIN Antasari Banjarmasin. Nah, jadi saya di sini sebagai mahasiswa PPL akan menyampaikan beberapa penjelasan tentang mata pelajaran Aqidah Akhlak kelas 11, yaitu dari materi yang pertama adalah tentang meninggalkan sholat, yang kedua memakan harta anak yatim, dan yang ketiga adalah korupsi. Adapun tujuan pembelajaran adalah siswa dan siswi diharapkan mampu menerapkan dan meninggalkan segala hal-hal yang tidak baik dan bisa menerapkan dalam kehidupan hal-hal atau sifat yang baik. Yang pertama yaitu adalah tentang meninggalkan sholat. Jadi kedudukan sholat adalah merupakan salah satu rukun Islam dan merupakan kewajiban terbesar setelah dua kalimat syahadat. Nah, jadi dua kalimat syahadat, yang pertama rukun Islam itu adalah pertama syahadat, kedua sholat, ketiga berpuasa, empat bayar zakat, dan kelima naik haji. Itu adalah rukun Islam. Adapun dampak meninggalkan sholat, yang pertama yaitu menyebabkan kesesatan. Sebab apa? Sholat adalah salah satu cara kita untuk berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui sholat juga kita dapat mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diibaratkan sholat itu adalah sebuah media atau perantara kita untuk kita berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu dihukumi sebagai orang yang mendapatkan kecelakaan. Nah, jadi karena sholat adalah ibadah yang paling utama, bahkan menjadi salah satu rukun Islam, orang yang melalaikan sholat berarti telah melalaikan tugas utamanya. Nah, jadi ketika orang melalaikan tugas utamanya, maka dia dihukumi sebagai orang yang mendapatkan kecelakaan. Selanjutnya yaitu adalah diancam masuk neraka. Sudah pasti apabila rukun Islam tidak dilaksanakan salah satunya, wabil khusus yaitu sholat, maka dia diancam akan dimasukkan ke dalam hukuman neraka. Karena apa? Dia meninggalkan salah satu kewajiban rukun dari agama Islam. Nah, selanjutnya yaitu memakan harta anak yatim. Jadi dalam pembahasan memakan harta anak yatim ini, kita tidak boleh memakan harta anak yatim. Larangan memakan harta anak yatim dengan batil. Memakan harta anak yatim dengan batil sangat dikecam dalam agama Islam dan digolongkan ke dalam dosa besar. Jadi tidak boleh kita memakan harta anak yatim. Hendaklah kita memberi sedekah kepada dia, membantu dia, dan mengasih sayangi dia. Terus dampak memakan harta anak yatim dengan batil, yang pertama yaitu diancam masuk neraka. Nah, jadi orang yang memakan atau merampas harta anak yatim itu ancamannya adalah neraka, bahkan dosa besar. Selanjutnya yaitu tentang korupsi. Korupsi yang dimaksud di sini adalah sama halnya mencuri harta orang lain. Nah, jadi kata korupsi itu atau rasuah berasal dari bahasa Latin corruption, dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, dan menyogok. Nah, jadi itu korupsi. Jadi korupsi ini juga penyebab kehinaan dan siksa api neraka. Karena orang yang korupsi sama dengan halnya dia yang mengambil kepemilikan orang lain tanpa diketahui oleh pemiliknya. Nah, jadi apabila orang itu mengambil kepemilikan orang lain, sama halnya dia mencuri.
orang yang mencuri maka termasuk golongan dosa yang besar. Nah, seperti itu. Dan setiap golongan dosa besar itu otomatis hukuman yang paling berat adalah hukuman di negeri akhirat. Selain hukuman dunia, mungkin saya bisa dipenjara atau yang lainnya, tapi hukuman dari Allah Ta'ala yaitu dosa besar dan akan dimasukkan ke dalam api neraka apabila dia tidak bertaubat sampai akhir hidupnya nanti. Terus perbuatan korupsi dapat menyengsarakan rakyat. Sebagaimana yang kita ketahui di negeri Indonesia ini adalah korupsi sangatlah banyak. Jadi banyak para pejabat-pejabat yang koruptor. Jadi orang yang korupsi adalah koruptor yang masih memakan harta orang lain. Nah, jadi apabila orang yang melaksanakan atau melakukan korupsi itu maka akan menyengsarakan rakyat. Contohnya saja misalkan dana pembangunan daerah. Dana pembangunan daerah misalkan 37 triliun. Anggap saja. Terus dikorupsi sebanyak 10 triliun saja. Maka kerugian berapa yang diberikan atau yang ditanggung oleh negara. Seperti itu. Bahkan apabila pekerjaannya dilaksanakan juga maka hasilnya tidak maksimal karena dananya tadi kurang. Nah, seperti itu. Terus orang yang korupsi itu akan terhalang masuk surga karena dia masih berurusan dengan makhluk. Nah, dan dia melakukan dosa besar apabila masih tidak bertaubat. Dan yang selanjutnya itu doanya tidak dikabulkan. Karena doanya tidak dikabulkan itu ia masih memiliki dosa-dosa yang besar. Sehingga itu menjadi penghalang dia ketika dia berdoa dan beribadah lain sebagainya. Nah, maka karena itu hendaklah kita meninggalkan 3 hal tersebut. Yang pertama tadi jangan meninggalkan sholat karena sholat adalah bagian kewajiban dari orang yang beragama Islam. Dan sholat juga yang membuat hati kita tenang apabila sholatnya dilaksanakan dengan benar. Jangan sampai dirinya sholat tapi hatinya tidak. Yang kedua yaitu janganlah kita memakan harta anak yatim. Meskipun hartanya itu kita ambil cuma 1.000 rupiah, itu juga termasuk memakan harta anak yatim. Dan jangan hendak kita mengkorupsi karena itu akan memberikan dampak-dampak negatif dalam kehidupan diri pribadi, keluarga maupun kehidupan bermasyarakat. Nah, jadi jangan sampai apabila kita telah sukses, jangan sampai kita melupakan atau meninggalkan 3 hal tersebut. Yang pertama tadi jangan sampai meninggalkan sholat, jangan sampai memakan harta anak yatim, dan jangan sampai kita korupsi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sedikit dari penjelasan pada materi ini. Dan nantinya akan ada pertanyaan dari ibu yang pemegang mata pelajaran akidah akhlak ini pada media pembelajaran kalian nanti. Salah dan khilaf mohon dimaafkan apabila dalam penyampaian ada kekurangan ataupun ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.